Setiap manusia punya monster di dalam dirinya, ia tersembunyi di balik lapisan moralitas. Dan satu gesekan kecil mungkin cukup untuk menghancurkan kemanusiaan kita. Bayangkan kita melihat diri kita sendiri sebagai pribadi yang baik, yang selalu mencoba melakukan hal-hal positif, membantu orang lain, mengembalikan dompet yang terjatuh, atau bahkan menjadi relawan di tempat bencana. Tapi, apakah kita benar-benar sebersih itu? Pernahkah kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, seperti alat tulis milik teman tanpa izin darinya? Meskipun terdengar sepele, bukankah itu termasuk kejahatan juga? Zimbardo mengatakan bahwa kejahatan sering dimulai dari hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Dia menegaskan bahwa kita bisa begitu mudah melanggar batasan moral ketika situasi mengizinkan. Bahkan tindakan yang kita anggap sepele seperti menggunakan sesuatu yang bukan milik kita, bisa menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar bisa mengendalikan diri kita dalam semua situasi? Atau, akankah kita terbawa arus dan berubah tanpa sadar, menjadi bagian dari kegelapan yang kita anggap sangat jauh dari pribadi suci kita? Nama Lucifer mungkin lebih sering kita dengar dalam cerita-cerita mitologi atau agama, sebagai malaikat yang jatuh dari surga karena keangkuhannya. Namun, Zimbardo memberikan interpretasi yang lebih mendalam mengenai Lucifer. Dalam konteks Lucifer Effect, Lucifer bukan hanya sekadar simbol dari kejahatan, tetapi juga gambaran perubahan drastis yang bisa dialami oleh siapa saja. Lucifer, yang dulu adalah malaikat yang paling disayangi Tuhan, akhirnya jatuh karena kesombongan dan pemberontakannya. Dari malaikat yang bersinar, dia berubah menjadi penguasa neraka dan simbol dari segala kejahatan yang ada di dunia ini. Zimbardo menunjukkan kepada kita bahwa perubahan ini bisa terjadi pada siapa saja. Seperti Lucifer, siapa saja bisa berubah menjadi monster, tergantung pada lingkungan dan situasi yang dihadapi. Dan inilah yang Zimbardo sebut sebagai Lucifer Effect, proses transformasi dari seorang manusia yang baik menjadi makhluk yang penuh kebrutalan. Ada sebuah kisah yang menggambarkan betapa mengerikannya perubahan yang dapat terjadi pada manusia dalam kondisi tertentu. Ivan Frederick, seorang tentara Amerika, dia tumbuh dengan baik di Buckingham, Virginia, Amerika Serikat. Ivan adalah pria yang baik dan stabil secara mental setidaknya sebelum dia ikut militer dan ditempatkan di Abu Ghraib, Baghdad, Irak, saat Amerika menduduki wilayah tersebut. Abu Ghraib terkenal dengan penyiksaan yang dilakukan terhadap tahanan dan Ivan adalah salah satu tentara yang terlibat dalam penyiksaan tersebut. Meskipun Ivan bukanlah monster sejak lahir, tapi dalam situasi ekstrim dan dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya, sisi gelap dari dirinya muncul. Kengerian yang terjadi pada tahanan di dalamnya, baik laki-laki maupun perempuan, sangat mengerikan dan tidak manusiawi. Seperti yang Zimbardo katakan, garis antara yang baik dan jahat jauh lebih rapuh dari apa yang kita percayai. Banyak dari kita mungkin masih berpikir bahwa kepribadian dan keyakinan kita tidak akan mudah goyah. Tapi bagaimana jika itu hanya ilusi pikiran kita? Abu Ghraib, sebuah tempat yang berhasil memanipulasi moralitas dan kemanusiaan dalam diri mereka yang bekerja di sana. Inilah dampak nyata dari Lucifer Effect. Seseorang bisa berubah menjadi makhluk yang tidak kita kenal sama sekali, tergantung pada kekuasaan, lingkungan, dan tekanan yang ada di sekitarnya. Salah satu pertanyaan mendalam yang diajukan oleh Zimbardo adalah apakah kepribadian kita benar-benar tetap sepanjang hidup kita. Banyak dari kita percaya bahwa siapa diri kita tidak akan pernah berubah. Namun, Zimbardo mengajak kita untuk mempertanyakan hal itu. Dia berpendapat bahwa siapa diri kita sebenarnya bisa sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya bagaimana kita bertindak di depan teman, keluarga, atau di tempat kerja bisa sangat berbeda. Kita mungkin merasa kita memiliki kontrol penuh atas diri kita, tetapi kenyataannya,
banyak dari tindakan kita dipengaruhi oleh situasi di sekitar kita. Contoh lainnya adalah eksperimen terkenal dari Stanley Milgram tentang kepatuhan. Dalam eksperimen ini, diikuti 1.500 orang untuk ditugaskan menjadi guru, yang akan memberikan hukuman berupa sengatan listrik kepada partisipan yang menjadi murid. Peserta diminta untuk memberikan sengatan listrik kepada seseorang yang salah menjawab, dan harus meningkatkan tegangan listriknya jika jawaban berikutnya masih salah. Dari eksperimen ini, sebanyak 65% peserta mengikuti instruksi memberikan hingga mencapai tegangan maksimum hingga 450 volt, meskipun tahu tindakan itu bisa membahayakan nyawa orang lain. Ini menunjukkan bahwa kita tidak selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral kita sendiri, tetapi seringkali dipengaruhi oleh figur otoritas dan situasi yang ada. Apakah kita akan tetap menjadi orang yang baik dalam segala situasi? Ataukah kita akan terbawa perintah yang mungkin merugikan orang lain? Zimbardo mengajarkan kita bahwa dalam setiap diri manusia terdapat dualitas. Potensi untuk menjadi baik dan jahat. Sebagian manusia bisa menjadi baik sementara sebagian lain menjadi kejam, sebagian menjadi peduli sementara sebagian lain menjadi tidak peduli. Apakah kita akan menjadi seseorang yang berani bertindak meski takut, atau justru menjadi penjahat yang diam dan membiarkan kejahatan terjadi? Kita memiliki pilihan, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diambil dari kita. Zimbardo menekankan bahwa menjadi pahlawan tidak membutuhkan kekuatan super atau kepercayaan diri yang luar biasa, melainkan keberanian untuk bertindak ketika orang lain memilih untuk diam. Pada akhirnya, untuk menjaga moralitas kita adalah mengenali bahwa kita semua membawa benih baik dan jahat dalam diri kita. Keputusan kita setiap hari menentukan siapa kita sebenarnya.